Halo sahabat Hermina, saya Dr. Syifa Mustika, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Nah, kali ini kita akan berkenalan dengan masalah pencernaan ya. Saat ini berbagai macam keluhan terkait dengan masalah pencernaan timbul. Bisa karena pola makan yang tidak benar ya, dari pilihan makanan, pola makan tidak teratur. Bisa juga karena infeksi atau keradangan, alergi makanan, juga pengaruh dari obat-obatan, bahkan juga berhubungan dengan kanker atau keganasan. Kali ini saya akan memperkenalkan cara baru untuk pemeriksaan penyakit saluran pencernaan dengan tindakan endoskopi saluran cerna. Endoskopi saluran cerna adalah prosedur medis untuk melihat saluran pencernaan di mana menggunakan alat berupa fiber optik seperti tabung yang lentur. Ujungnya ada kamera dan ada lampunya sehingga bisa melihat secara jelas gangguan saluran cerna yang kita inginkan. Alat bisa masuk melalui mulut ataupun melalui rektum atau anus, tergantung dari bagian mana saluran cerna yang akan dievaluasi. Pemeriksaan endoskopi saluran cerna diindikasikan apabila sahabat Hermina atau keluarga ada yang menderita perdarahan saluran cerna yang ditandai dengan muntah darah ya, atau BAB berwarna hitam atau BAB darah segar, kemudian nyeri ulu hati yang tidak menyembuh, diobati juga belum sembuh, kemudian bisa mual muntah yang persisten, jadi selalu mual muntah hebat sehingga mengganggu kita untuk makan, kemudian ada kesulitan menelan, kemudian bisa juga adanya nyeri perut disertai dengan gangguan pola BAB, jadi pola BAB-nya menjadi tidak teratur, atau kemudian jika ada penurunan berat badan yang tidak jelas, jadi tiba-tiba berat badan menurun, adanya benjolan di perut, atau adanya anemia yang tidak jelas. Nah, bisa jadi sahabat Hermina perlu dilakukan pemeriksaan endoskopi saluran cerna, namun sebelumnya tentu perlu berkonsultasi dengan dokter. Ada 3 jenis dari endoskopi saluran cerna karena kita akan menilai dari seluruh saluran cerna. Yang pertama adalah esophagogastroduodenoskopi. Ini untuk menilai saluran cerna bagian atas, jadi mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, sampai kemudian usus 12 jari. Yang kedua adalah pemeriksaan kolonoskopi, di mana pemeriksaan ini untuk menilai usus besar. Maka skop akan masuk mulai dari rektum, kemudian ke arah rektosigmoid, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan cecum atau ke daerah usus buntu. Dan yang ketiga, pemeriksaan enteroskopi, di mana enteroskopi ini untuk menilai usus halus, jadi hanya di bagian tengah dari pencernaan. Nah, sahabat Hermina, jadi tidak perlu takut ya, untuk persiapan endoskopi itu sangat mudah dan tidak menyakitkan. Untuk esophagogastroduodenoskopi atau melihat saluran cerna bagian atas hanya dibutuhkan puasa, minimal 6-8 jam, tidak makan, tidak minum, dan nanti pasien akan berkonsultasi dengan dokter terkait persiapan. Dan pasca tindakan, jika tidak ada keluhan apa-apa, pasien bisa pulang, atau mungkin pasien membutuhkan istirahat 1 hari jika menggunakan sedasi. Yang kedua, untuk kolonoskopi mungkin persiapannya agak lebih panjang karena 1 hari sebelum tindakan pasien diperlukan untuk diet cair, jadi makan makanan cair, dan untuk proses pengosongan perut atau lavement. Kemudian pasca tindakan sama juga, jika tidak ada keluhan pasien bisa langsung pulang atau beraktivitas seperti biasanya. Jadi nggak perlu takut ya. Nah, sahabat Hermina, setelah kita jelaskan tentang prosedur pemeriksaan endoskopi saluran cerna, maka sahabat Hermina kalau ada keluhan jangan menunda ya. Segera periksakan, konsultasikan ke dokter, jangan menunda sampai terlambat. Salam sehat, sehat bersama Rumah Sakit Hermina.